warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabarnya ibu-ibu, bapak-bapak? Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berkenan hadir pada pertemuan kali ini. Seperti biasa, kita mengadakan pertemuan FDS atau P2K2 yang biasa kita sebut pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, sebelumnya kita sudah bahas tentang tabel janji diri. Apakah ibu-ibu dan bapak-bapak sudah melaksanakannya di rumah? Ya, sudah. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang potensi diri dan keluarga dalam pencegahan dan penanganan stunting. Nah, apa potensi diri itu? Nah, potensi diri itu adalah merupakan kemampuan atau kekuatan diri seseorang baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud akan tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Nah, kalau potensi keluarga itu sendiri apa? Potensi keluarga adalah kemampuan keluarga yang belum tergali atau belum terlihat atau belum disadari tapi sudah dimiliki oleh keluarga. Nah, itu tadi pengertian daripada potensi diri dan potensi keluarga. Nah, sebelum saya melanjutkan penjelasan saya hari ini, saya berharap ibu-ibu, bapak-bapak dapat memperhatikan dengan baik ya Bu ya, dapat kita renungkan apa sih sebenarnya potensi diri dan keluarga yang bisa dimanfaatkan untuk penanganan dan pencegahan stunting. Nah, bisa saya sebutkan nih Bu, potensi diri dan keluarga melalui contoh-contoh seperti apa? Ibunya memberikan makanan bergizi selama kehamilan. Yang kedua adalah ayah memberikan dukungan saat ibu hamil. Ayah memberikan dukungan saat ibu hamil. Contohnya seperti apa? Ya, suami menyediakan makanan yang bergizi. Suami membantu meringankan pekerjaan istri pada saat hamil. Nah, contoh yang ketiga apa? Apakah ibu saat hamil sehat selalu? Nah, pastikan nih Pak, ibunya kalau hamil dipastikan sehat selalu. Kemudian ASI. ASI ibu berjalan lancar apa enggak? Apakah ada ASI yang tidak keluar? Kemudian keluarga memanfaatkan bantuan sosial yang diterima untuk meningkatkan gizi anak. Contoh selanjutnya, ibu memasak sendiri makanan sehari-hari untuk keluarga. Jadi memastikan bahwasanya kita tidak selalu memakan yang serba instan ya ibu-ibu. Jadi kita untuk meningkatkan gizi itu diusahakan untuk masak sendiri itu lebih sehat. Nah, dari contoh yang saya sebutkan tadi, kira-kira ada nggak sih contoh lainnya Bu? Dari potensi diri atau keluarga yang bisa kita manfaatkan? Ayo apa ibu-ibu, bapak-bapak? Masih banyak ya Pak ya, ibu-ibu, contohnya seperti mampu membawa anak ke layanan kesehatan untuk memantau perkembangan anak, atau si bapaknya sebagai suami menghindari asap rokok dari anak atau keluarga, atau mampu memberikan pengasuhan yang baik pada anak dan lain-lain. Dari sini paham ibu-ibu, bapak-bapak? Ya. Nah, dari penjelasan ini dapat kita lihat tabel yang di depan ini ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, di sini ada yang namanya tabel pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga. Nah, pertanyaan yang pertama, 1. Apakah ibu sehat selama kehamilan? Bapak-bapak nih khususnya, ibunya lagi hamil. Apakah bapaknya sudah memastikan? Apakah ibunya selama hamil selalu sehat? Apakah sehat, Pak? Ya, berarti jawabannya ya. Nah, yang kedua, apakah ayah memberikan dukungan saat ibu hamil?
Ibu-ibu yang hamil, apakah selalu diberi dukungan oleh suaminya, Bu? Dibantu enggak, Bu, meringankan pekerjaan rumahnya atau membantu mengasuh anaknya? Ya, jawabannya iya. Nah, yang ketiga, apakah ayah terlibat dalam pengasuhan anak selama ini? Nah, ini untuk bapak-bapaknya nih. Ibu-ibu juga. Apakah bapaknya juga terlibat, Bu, di rumah dalam pengasuhan anak? Oh ya, terlibat. Yang keempat, apakah anak sudah mendapatkan ASI eksklusif dari umur 0 hingga 6 bulan atau sejak dilahirkan hingga berumur 6 bulan? Ibu-ibunya ngasih semuanya? ASI eksklusif, Bu, sampai 6 bulan? Oh ya, jawabannya adalah ya. Yang kelima, apakah asupan gizi anak sudah tercukupi setiap hari? Terpenuhi enggak, Bu, gizi anaknya di rumah? Kita memastikan dalam piring yang anak kita makan nih harus ada lauknya, Bu, harus ada sayurnya. Kira-kira cukup enggak gizinya? Ya, cukup. Kemudian yang keenam, apakah anak termasuk yang bersih, Bu? Ibu-ibu yang punya anak di rumah sudah dipastikan tidak anaknya bersih selalu. Bersih tidak secara fisik saja dilihat nampaknya bersih ya, Bu ya. Tapi kalau diperhatikan, contoh anak kita main di luar halaman atau setelah pegang kucing atau main tanah, main pasir, ibu sudah pastikan tidak anaknya mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Sudah pastikan anaknya bersih, Bu? Baik. Jawabannya adalah iya. Jadi yang belum terbiasa mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, diusahakan dipraktekin di rumah ya, ibu-ibu ya, supaya keluarga kita tetap bersih dan terhindar dari penyakit. Yang ketujuh, apakah sudah memantau tinggi badan anak setiap bulan, Bu? Nah, ini berkaitan juga dengan yang poin ke-8. Apakah sudah memantau berat badan anak setiap bulan? Sudah memantaunya, Bu? Nah, ibu-ibu ini kan peserta PKH. Setiap pertemuan selalu saya beri yang namanya Vaskes. Nah, manfaat Vaskes itu atau kunjungan fasilitas kesehatan yaitu untuk memantau perkembangan tinggi maupun berat badan anak. Sudah ibu laksanakan? Sudah ibu lakukan untuk memantau kesehatan anaknya dengan mengunjungi layanan kesehatan? Sudah. Setiap bulan ya, Bu ya? Karena itu termasuk komitmen sebagai peserta PKH. Berarti jawabannya ya. Nah, yang ke-9, apakah orang tua sudah membiasakan bermain dengan anaknya? Nah, ini Bu, yang biasa jalan nih, Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu, biasa nggak bermain dengan anaknya di rumah? Oh, sering. Kalau lagi kerja? Oh, lagi libur kerja ya, bermain dengan anaknya. Jadi bermain dengan anak itu tidak harus pergi tur keluar, tidak harus rekreasi yang jauh. Kita bermain di rumah, di halaman dekat rumah itu juga dapat memberikan stimulasi kepada anak. Kemudian yang ke-10, apakah anggota keluarga sudah bekerja sama untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, atau bagi keluarga yang tinggal satu rumah, apakah sudah bekerja sama dalam meringankan pekerjaan rumah tangga? Kira-kira kerjasama enggak, Bu, di rumahnya? Bapak-bapaknya gimana? Oh ya, kerja sama, berarti jawabannya iya. Nah, karena jawabannya iya semua, nggak ada yang tidak ya, Bu ya. Mari kita berikan aplaus dulu untuk ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Terima kasih ya, Bu ya, jawabannya. Nah, mungkin dari tabel yang ini ada yang masih belum melaksanakannya. Mari mulai sekarang kita praktikkan di rumah ya, Bu ya. Kita coba lagi. Nah, sebelum saya mengakhiri topik pada pagi hari ini, saya ingin bertanya lagi nih, Bu. Apa
saja yang termasuk kemampuan diri dan keluarga yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan? Tadi sudah saya sebutkan, Bu. Apa, Bu? Salah satunya adalah kemampuan memasak makanan yang bergizi sesuai menu gizi seimbang. Yang kedua, kemampuan memberikan ASI eksklusif dari umur 0 hingga 6 bulan. Kemudian selanjutnya, mampu membawa anak ke layanan kesehatan untuk memantau perkembangan tumbuh anak. Nah, contoh selanjutnya apa lagi tadi, Pak? Sebutkan, Pak. Yaitu mampu menghindari paparan asap rokok. Jadi bapak-bapaknya yang merokok harus menghindar dari anaknya masih balita. Atau dalam keluarganya sedang berkumpul, jadi bapak-bapaknya harus menjaga sikap atau merokoknya agak lebih jauh. Selanjutnya apa lagi contohnya, Bu? Yaitu mampu memberikan pengasuhan kepada anak yang baik. Masih banyak lagi ya ibu-ibu, bapak-bapak, contoh dari potensi diri dan keluarga yang dapat kita manfaatkan untuk pencegahan dan menangani stunting. Nah, poin daripada penyampaian materi pada pagi hari ini, perlu kita ketahui pesan kuncinya adalah setiap individu dan keluarga memiliki potensi atau kemampuan yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk mencegah dan penanganan stunting. Dari sini paham ibu-ibu, bapak-bapak? Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah memperhatikan apa yang sudah saya jelaskan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya ya, ibu-ibu, bapak-bapak, dan kita lebih semangat lagi untuk menjalani komitmen dan lebih semangat lagi mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang kita miliki dan keluarga. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan di hati para ibu-ibu dan bapak-bapak. Insya Allah kita akan melaksanakan pertemuan lagi di bulan depan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.